kita. Sepanjang bulan Mei ini, kita terus belajar bagaimana berjalan dengan iman yang perlu diresponi dalam 5 hal, yaitu ketaatan, komitmen, keteguhan hati, kegigihan, dan kerendahan hati. Karena itu, hari ini kita akan belajar memahami tentang kegigihan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau berteduh dengan Tuhan kita. Haleluya. Satu suara
terima kasih. Sebab Engkau Allah kemenangan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Bapa, dan biarlah firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami terus dibentuk, kami terus dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saat ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Dikisahkan di sebuah rumah tua, di mana di salah satu sudut atapnya terdapat seekor laba-laba yang hari demi hari begitu giat membangun sarangnya. Tetapi pada suatu ketika datang hujan yang sangat deras, sehingga hujan tersebut mengakibatkan sarang daripada laba-laba tersebut jadi robek, dan akibatnya adalah sang laba-laba tersebut jatuh ke lantai. Dan laba-laba tersebut berjuang terus untuk ingin kembali ke sarangnya dengan memanjat salah satu bagian dari dinding rumah itu. Akan tetapi sang laba-laba tersebut terus mengalami kegagalan, sebab dinding rumah yang dipanjatnya itu licin karena air mengalir melewati dinding rumah itu, sehingga usaha daripada laba-laba tersebut tidak bisa sampai ke sarangnya. Dia berusaha, tidak baru beberapa tinggi saja dia jatuh kembali ke tanah. Namun sang laba-laba tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dia terus berjuang untuk naik, sekalipun dia gagal berkali-kali, dan dia terus berusaha, dia terus berjuang dengan gigih. Dan pada saat yang sama, ada 3 orang pemuda sedang berteduh di rumah tersebut, menyaksikan laba-laba yang berjuang untuk kembali kepada sarang. Dan ketiga pemuda itu masing-masing memberi komentar mereka melihat sang laba-laba tersebut. Pemuda yang pertama berkomentar, dan komentarnya seperti demikian: "Betapa bodohnya sang laba-laba ini. Kenapa dia harus terus berjuang untuk naik di dinding yang licin, padahal dia terus jatuh? Kenapa dia tidak mencari saja jalan yang pintas atau jalan yang lain supaya dia bisa sampai ke sarangnya?" Dan pemuda tersebut berkata, "Kalau satu kali nanti aku mengalami kesukaran di dalam hidupku, aku tidak akan sebodoh laba-laba itu. Aku tidak akan berusaha untuk menghadapi kesukaran dan tantangan yang ada, tapi aku akan mencari jalan yang lain, jalan yang pintas, jalan yang mudah, supaya aku bisa sampai kepada tujuan." Kemudian pemuda yang ketiga juga berkomentar dan berkata demikian:
Waduh, laba-laba ini badannya sangat kecil, tapi dia memiliki keuletan, semangat juang yang sangat luar biasa. Dari tadi aku melihat dia, berkali-kali dia naik tapi dia jatuh, tapi dia tidak pernah berhenti, dia terus naik sekalipun dia jatuh. Laba-laba ini betul-betul gigih berjuang. Dan kalau nanti aku mengalami kesukaran atau kesulitan di dalam hidupku, aku akan belajar dari laba-laba ini. Aku akan terus berjuang. Aku akan terus berjuang. Sekalipun keadaan sukar, aku akan terus berjuang. Aku tidak akan lari dan aku tidak akan menyerah. Karena aku percaya satu kali nanti pasti akan ada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, gambaran dari ketiga pemuda ini memberikan gambaran bagi kita tentang kenyataan dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa kenyataan yang pertama adalah bahwa ada orang yang hidup tanpa memiliki kegigihan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang digambarkan dengan pemuda yang pertama. Itulah sebabnya pemuda yang pertama berpikir dia akan lari dari kesukaran, dia akan mencari jalan yang pintas. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak memiliki kegigihan di dalam kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, tentu ada begitu banyak orang yang hidup dengan cara yang demikian. Ketika mereka menghadapi kesukaran, mereka bukannya berjuang untuk melewati kesukaran yang ada, malahan mereka lari, mereka mencari jalan yang pintas, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan akibat daripada orang-orang yang demikian, Bapak, Ibu, Saudara, bukannya keberhasilan yang mereka dapatkan, tetapi mereka akan terjerumus dalam kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan terjerumus dalam kekecewaan demi kekecewaan, sebab tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada keberhasilan bagi orang-orang yang lari dari tantangan, yang lari dari kesukaran. Sebab orang-orang yang melewati kesukaranlah yang akan melihat kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kenyataan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, adalah bahwa ada orang yang hidup dengan kegigihan. Namun kegigihan itu belum tentu adalah kegigihan yang benar. Tapi begitu banyak orang yang hidup dengan kegigihan yang salah. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, ada orang-orang yang berjuang dan mereka tidak pernah mencapai keberhasilan dalam hidup mereka karena kegigihan yang mereka bangun adalah kegigihan yang salah atau kegigihan yang keliru. Dan itulah yang digambarkan dengan pemuda yang kedua, yang terus berusaha, terus berjuang, tapi tidak pernah mencapai keberhasilan, tidak pernah mencapai kemenangan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang hidup demikian. Kenapa? Sekali lagi, mereka hidup dengan kegigihan yang salah. Mereka berjuang dengan kegigihan, dengan dasar dan tujuan yang keliru. Mereka berjuang untuk memenuhi ambisi mereka. Mereka berjuang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka sendiri atau keinginan-keinginan mereka sendiri. Dan akibatnya, Bapak, Ibu, Saudara, adalah mereka tidak mengalami keberhasilan. Dan karena mereka tidak mengalami keberhasilan, maka kebanyakan mereka akan terjerumus di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Dan kenyataan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan tentu ini adalah kenyataan yang benar, yang harus menjadi contoh, yang harus menjadi teladan bagi kita semua, adalah bahwa ada orang-orang yang hidup dengan kegigihan yang tepat dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kegigihan mereka, usaha mereka tidak pernah sia-sia, tapi perjuangan mereka selalu berujung kepada keberhasilan, selalu berujung kepada kemenangan. Dan itulah yang digambarkan dengan pemuda yang ketiga, yang tidak lari dari tantangan, yang tidak mencari jalan pintas di dalam
mencapai tujuan mereka, tapi mereka menghadapi tantangan, mereka melewati setiap cobaan, sekalipun mereka gagal, namun mereka tidak menyerah, mereka terus berjuang. Dan kegigihan yang sama inilah yang kita pelajari dari kehidupan Elia, dari ayat yang sudah kita baca tadi. Dari kisah yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Elia menunjukkan sebuah kegigihan yang luar biasa, yang berujung kepada keberhasilan yang luar biasa, yang Elia tunjukkan di dalam kegigihannya untuk berdoa sampai hujan yang lebat turun, di mana pada waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel, tapi ketika Elia berdoa dengan gigih, maka hujan turun dengan lebat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat 3 hal penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti tentang kegigihan iman yang benar. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah kegigihan yang benar atau kegigihan iman yang benar adalah kegigihan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Kegigihan iman yang benar itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-41 dari ayat yang kita baca tadi dikatakan demikian, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengar. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun tidak turun hujan. Tapi Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, ya, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi dasar bagi Elia untuk mengatakan hal itu kepada Ahab? Apakah dia mendengar ada guntur kilat begitu menderu? Apakah dia melihat awan mulai gelap? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Keadaan waktu itu cerah, keadaan pada waktu itu panas, tapi Elia bisa berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apa yang menjadi dasar bagi Elia untuk mengatakan demikian? Bukan apa yang dia lihat, bukan keadaan di sekitarnya, bukan impiannya belaka, bukan keinginannya belaka, tapi apa yang menjadikan Elia dasar untuk mengatakan demikian? Kalau kita baca dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 18 ayat 1, dikatakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Inilah yang dijadikan dasar bagi Elia untuk dia berdoa dengan gigih dan meyakini bahwa hujan pasti akan turun. Jadi apa yang menjadi dasar dari kegigihan Elia? Dasarnya adalah firman Tuhan. Inilah yang membedakan kegigihan yang benar dengan kegigihan yang keliru. Artinya Bapak Ibu Saudara, kegigihan yang benar hanya kegigihan yang didasarkan atas firman Tuhan. Sedangkan semua kegigihan yang lain yang didasarkan kepada ambisi, yang didasarkan pada keinginan belaka, yang ikut-ikutan orang dan lain sebagainya, tentu itu bukanlah kegigihan yang tepat. Dan itu bukanlah kegigihan yang harus kita contoh atau yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Sebab kegigihan yang benar itu adalah kegigihan yang berlandaskan firman Allah, sama seperti kegigihan yang ditunjukkan oleh Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk menguji. Hal yang pertama yang harus kita uji adalah apakah benar kita memiliki kegigihan. Sebab kenyataannya ada banyak orang sama sekali tidak punya kegigihan.
Mereka katakan mereka punya iman, tapi mereka tidak punya kegigihan. Itulah sebabnya iman mereka tidak pernah mereka nikmati hasilnya di dalam kehidupan mereka. Sebab hanya orang-orang yang mewujudkan imannya melalui kegigihan dalam hidup mereka yang akan melihat keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita perlu menguji diri kita, apakah kita benar memiliki kegigihan atau tidak. Kalau tidak, jangan harapkan kemenangan. Dan itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun kegigihan iman di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita uji adalah, kalau kita katakan kita memiliki kegigihan, pertanyaannya adalah, apakah kegigihan yang saudara miliki adalah kegigihan yang tepat? Yaitu kegigihan yang dilandaskan terhadap firman Tuhan. Bukan kegigihan yang dilandaskan kepada ambisi semata, bukan kegigihan yang dilandaskan terhadap keinginan sendiri atau keinginan semata, tapi kegigihan yang dilandaskan karena percaya terhadap firman Tuhan. Kita perlu menguji ini Bapak Ibu Saudara, sebab kegigihan yang dilandaskan kepada keinginan semata, ambisi semata, tidak ada jaminan untuk kita mengalami kemenangan. Hanya kegigihan yang berlandaskan pada firman Tuhan yang menjamin kita untuk, atau memiliki jaminan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita harus pahami tentang kegigihan iman yang benar atau yang tepat dalam kehidupan kita adalah kegigihan iman yang benar tidak menyerah terhadap cobaan-cobaan atau tantangan-tantangan dan kesukaran-kesukaran. Dalam ayat yang ke-43 Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca tadi dikatakan di sana, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Elia pertama kali menyuruh bujangnya, tentu Elia berharap ketika setelah dia berdoa dan dia suruh bujangnya untuk melihat, pasti dia berharap supaya ada tanda-tanda hujan. Tapi kenyataannya sang bujangnya kembali dan berkata tidak ada apa-apa. Kemudian dia berdoa lagi dan dia suruh lagi yang kedua. Kemudian bujangnya katakan lagi tidak ada apa-apa. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai yang keenam. Tentu ini bisa menjadi intimidasi tersendiri, dan ini menjadi tantangan, bisa membangkitkan keraguan bagi orang yang mengharapkan seperti Elia. Tapi kenyataannya Elia tidak menyerah terhadap cobaan yang ada. Mungkin saja pada waktu bujangnya disuruh pertama mungkin masih baik-baik, oh Tuhan tidak ada apa-apa. Kedua mungkin masih biasa. Tapi ketika ketiga, apakah bujangnya akan tetap dalam keadaan yang biasa? Bisa saja bujangnya berkata, Tuhan, kan dari tadi tidak ada apa-apa, sama tidak ada apa-apa. Kemudian suruh lagi keempat, kelima, bisa saja bujangnya bilang, ya Tuhan tidak ada apa-apa. Dan itu bisa menjadi tantangan tersendiri atau cobaan tersendiri bagi Elia. Tapi kenyataannya Elia tidak menyerah terhadap cobaan, Elia tidak menyerah terhadap kesukaran, Elia tidak menyerah terhadap tantangan. Ia terus berdoa sampai ia mencapai keberhasilan. Dan inilah kegigihan iman yang benar. Inilah kegigihan iman yang tepat. Kegigihan demikianlah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki kalau kita ingin mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh yang memberikan teladan atau memberikan contoh bagi kita tentang kegigihan yang berhasil karena tidak menyerah terhadap kesukaran, tantangan dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat dalam Matius 15 ayat 22 sampai ayat 28.
Di sana dikisahkan Bapak Ibu Saudara tentang wanita Samaria yang percaya kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku perempuan sakit kerasukan setan. Dan kita baca di dalam kisah itu, ketika dia datang kepada Yesus dikatakan Yesus tidak menjawabnya. Bahkan bukan hanya Yesus tidak menjawabnya, tapi murid-murid berkata kepada Tuhan, suruhlah dia pergi sebab ia berteriak-teriak mengikuti kita. Murid-murid Yesus menganggap dia mengacau atau pengganggu. Tidak cukup sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada perempuan itu, kalau kita baca ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wanita ini mengalami cobaan, wanita ini mengalami tantangan, wanita ini mengalami penolakan, tapi wanita ini tidak menyerah. Bahkan dikatakan dia mendekat dan dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Ini adalah contoh kegigihan iman yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, kalau kita datang dan kita ditolak, maka kita akan bisa saja kita mudah untuk kecewa, dan kita mulai berkata, wah katanya begini, tapi kok dia kayak begitu, tidak punya kasih dan lain sebagainya. Wanita ini tidak memberi waktu untuk mengurusi tantangan dan cobaan. Wanita ini fokus pada tujuannya, fokus pada perjuangannya untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Dan inilah kegigihan iman yang benar, yaitu kegigihan yang tidak menyerah terhadap tantangan, kegigihan yang tidak menyerah terhadap cobaan dan kesukaran yang dialami. Hal yang ketiga yang harus kita pahami tentang kegigihan iman yang benar adalah kegigihan iman yang benar tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita baca dalam ayat 44 dan ayat yang ke-45 dari pembacaan kita tadi dikatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, kegigihan Elia untuk terus berdoa sampai dia memperoleh hasil tidak sia-sia. Kegigihan Elia yang dia tunjukkan dengan tidak menyerah terhadap kesukaran, cobaan yang dia alami tidak sia-sia. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menghargai kegigihan daripada Elia. Tuhan menghargai dengan menurunkan hujan yang lebat. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kegigihan iman yang benar tidak akan sia-sia. Kegigihan iman yang benar akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sangat menghargai setiap kegigihan iman yang kita tunjukkan kepadanya di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Alkitab sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penuh dengan contoh-contoh orang-orang yang menunjukkan kegigihannya, dan Tuhan sangat menghargai kegigihan mereka. Bacaan yang kita baca tadi atau kisah yang kita lihat tadi tentang wanita Samaria yang percaya, Tuhan sangat menghargai kegigihannya, sehingga Tuhan memberikan kesembuhan kepada anaknya. Kemudian yang lain kalau kita lihat kisah tentang Sakeus dalam Lukas 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-10,
Di sana dikisahkan bagaimana kegigihan daripada seorang Sakeus yang dikatakan karena badannya pendek ingin berjumpa dengan Tuhan, namun dia mengalami tantangan, pencobaan, kesulitan karena orang-orang berkerumun mengelilingi Tuhan, sehingga badannya yang pendek tidak memungkinkan dia bisa melihat Yesus dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia tunjukkan kegigihannya dengan berlari memanjat pohon ara. Dan kita lihat kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kelima dari Lukas pasal 19 di sana, apa hasil daripada kegigihannya? Dikatakan di situ, ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Sakeus sama sekali tidak membayangkan bahwa Yesus akan menghargai usahanya dengan Tuhan mau datang ke rumahnya. Sebab bagi dia keinginannya hanya ingin melihat siapakah Yesus itu. Tapi sungguh luar biasa, di luar dari dugaannya, di luar dari bayangannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghargai kegigihannya dengan Tuhan mau menumpang di rumahnya. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, saya percaya Sakeus tidak bermimpi untuk membayangkan bahwa seisi rumahnya akan diselamatkan. Tapi Tuhan mau menumpang di rumahnya. Dalam ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Tuhan menghargai kegigihan daripada Sakeus dengan Tuhan mau menumpang di rumahnya. Dan bukan hanya menumpang di rumahnya, Tuhan menyelamatkan seisi rumahnya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Tuhan menyelamatkan seisi rumah daripada Sakeus? Jawabannya adalah karena kegigihan iman yang ditunjukkan oleh Sakeus. Kisah yang lain yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan menghargai kegigihan seseorang adalah kisah tentang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dalam Markus pasal 5 ayat 24 sampai ayat 34 Bapak Ibu Saudara, tentang perjuangan daripada seorang wanita yang ingin mengalami kesembuhan. Sebab dikisahkan dia seluruh hartanya telah dia habiskan untuk datang kepada tabib, tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Semua hartanya sudah habis untuk dia usahakan untuk dia mengalami kesembuhan. Tapi ketika dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Tetapi ketika dia berkata demikian Bapak Ibu Saudara, baginya tidak mudah untuk mewujudkan itu. Sebab orang banyak mengerumuni Yesus, sedangkan wanita ini dalam keadaan yang lemah, dan dia harus berjuang untuk menjamah, dia harus berjuang untuk melewati kerumunan orang-orang banyak, berdesakan dengan orang-orang banyak untuk bisa menjamah ujung jubah daripada Tuhan. Dan wanita ini menunjukkan bahwa imannya, kegigihannya tidak menyerah terhadap tantangan dan kesukaran yang ada. Dia berjuang, dia berusaha sekuat tenaganya melewati kerumunan orang banyak untuk menjamah jubah daripada Tuhan. Dan apakah yang menjadi hasil? Apakah yang menjadi penghargaan yang Tuhan berikan terhadap kegigihannya? Dalam ayat yang ke-34 di sana dikatakan, maka katanya, artinya kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita lihat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kegigihan wanita, kegigihan iman wanita ini tidak sia-sia. Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar sekali lagi bahwa kegigihan iman yang benar tidak akan pernah sia-sia. Jadi begitu pentingnya bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk membangun kegigihan iman yang benar dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara bahwa kegigihan hanyalah akan layak disebut sebagai sebuah kegigihan kalau itu telah terbukti melewati ujian-ujian dan tantangan-tantangan serta kesukaran-kesukaran di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara ayat terakhir, yaitu Yakobus pasal 1 ayat
12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa yang dikatakan oleh ayat ini, bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang bertahan dalam berbagai pencobaan? Orang-orang yang memiliki kegigihan iman yang tepat, yang tidak menyerah terhadap tantangan, yang tidak menyerah terhadap cobaan, yang terus berjuang, yang terus berusaha sekalipun mereka gagal. Dan Tuhan katakan, orang-orang demikianlah yang berbahagia dalam kehidupan mereka. Sebab dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, begitu Tuhan sangat menghargai kegigihan iman kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita dalam tantangan, dalam kesukaran. Dia memberikan keberhasilan bagi kita di tengah-tengah kita membangun iman kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi bukan hanya itu juga, Dia menyediakan mahkota kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang berjuang dengan gigih untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, begitu pentingnya kita memiliki kegigihan iman yang benar di dalam kehidupan setiap kita. Dan kegigihan iman yang benar itu adalah kegigihan iman yang berdasarkan atau berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, kegigihan iman yang benar adalah kegigihan iman yang tidak menyerah terhadap cobaan, tidak menyerah terhadap kesukaran, dan tidak menyerah terhadap tantangan. Dan hal yang ketiga yang harus kita pahami tentang kegigihan iman yang benar adalah kegigihan iman yang benar tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan menghargai setiap kegigihan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa betapa pentingnya kami memiliki kegigihan iman yang benar dalam hidup kami. Sebab kegigihan iman inilah yang membawa kami untuk mampu melewati cobaan, kesukaran, tantangan dalam hidup kami, untuk kami mengalami kemenangan dan keberhasilan. Dan kami mengerti hari ini ya Tuhan, bahwa kegigihan yang harus kami miliki itu adalah kegigihan iman yang benar, yaitu kegigihan iman yang berlandaskan firman-Mu, bukan berlandaskan keinginan dan ambisi kami, atau bukan sekedar kegigihan karena ikut-ikutan orang lain, melihat orang lain berhasil maka kami juga mau. Tapi kami tahu ya Tuhan, kegigihan iman yang benar itu harus berlandaskan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami supaya kami mampu membangun kegigihan yang berlandaskan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengerti ya Tuhan, bahwa kegigihan iman itu tidak boleh menyerah terhadap tantangan kesukaran. Kami tidak boleh mencari jalan pintas, kami tidak boleh lari dari tantangan dan kesukaran dalam kehidupan kami. Tapi kami harus berjuang melewati setiap kesukaran, tantangan dan cobaan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan bagi kami. Dan kami mengerti ya Tuhan, tidak ada kegigihan iman yang sia-sia ya Tuhan, karena Engkau sangat menghargai kegigihan iman yang kami tunjukkan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, umat-Mu Tuhan menolong setiap mereka. Sekiranya ada di antara mereka yang belum memiliki kegigihan, Tuhan tolong mereka. Kalau hari ini mereka mengambil keputusan untuk membangun diri mereka dalam kegigihan, Tuhan menjamah setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang hidup dengan kegigihan yang keliru, Tuhan tolong mereka supaya mereka memperbaiki hari ini ya Tuhan. Dan ketika mereka mengambil keputusan yang tepat, biarlah pertolongan-Mu nyata bagi setiap mereka, sehingga mulai dari hari ini Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan bukan hanya itu Tuhan, tapi firman-Mu digenapi bagi mereka, bahwa ketika mereka telah terbukti tahan uji, maka Engkau menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap mereka. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Gigi sama dengan tekun atau ulet. Ketika kita menghadapi tantangan dengan kegigihan, lakukanlah bersama Tuhan, maka perkara besar akan kita rasakan. Masih dengan kesan online, setiap hari Rabu dan Kamis, silakan menghubungi pemimpin-pemimpin kesan saudara. Seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat tetap mengadakan doa puasa di rumah masing-masing. Hari Jumat jam 6 sore untuk MDC Sorong dan hari Sabtu jam 5 sore untuk MDC Ambon. Diharapkan di hari tersebut semua ikut berpuasa dan berdoa. Tolong ketua-ketua kesan untuk memfasilitasi anggotanya. Ibadah harian pagi, siang, dan malam tetap dilakukan setiap harinya. Dan ingat untuk berdoa mengucap syukur untuk apa yang telah kita alami. Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Dan Tuhan menyatakan mukjizatnya serta pandemik ini segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal bahkan lebih dari biasanya. Amin. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening gereja atau saudara dapat menyerahkannya kepada pemimpin kesan. Nomor rekening dapat saudara catat atau foto setelah ini. MNC News sudah selesai disampaikan. Selalu gigih dalam menghadapi setiap rintangan sampai melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat persembahan yang ada di tangan kita dan kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapak buat pertemuan yang indah saat ini. Tentunya kami sudah diberkati melalui firman. Dan saatnya kami Tuhan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami sudah diberkati melalui pekerjaan kami, melalui keluarga, kesehatan. Kami sudah bersyukur ya Bapa atas seluruh kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan yang indah dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan ini ya Bapa, di mana saat ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tentunya ini menjadi pujian yang terbaik yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu mengajar kami dan menuntun kami di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan mereka sepanjang perjalanan kehidupan ke depannya Bapa. Hari-hari yang mereka jalani, biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai, menolong dan melindungi. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk semua proses ibadah yang kami lakukan. Kiranya ini menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, dan memasyurkan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.